Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para pencinta Excel dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang persiapan pelaksanaan coklik ya untuk Pantarlik atau PPDP ya, mendata para pemilih untuk persiapan pemilihan umum pada tahun 2024, khususnya anggota DPR ya, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI dan DPD RI ya. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang rumus untuk mengetahui ganda nik ya, ganda nik dan ganda nama. Kenapa saya katakan ganda nama? Kadang-kadang ganda nama ya berbeda dusun, kadang-kadang ganda nik ya beda orangnya gitu. Adapun ganda nama berbeda nik, namun di sini dua item ini, ganda nik dan ganda nama, yang akan saya berikan tutorialnya dan rumusnya ya. Langsung saja ke tutorial. Di sini saya telah memiliki satu dokumen ya, ini. Nah, ini dia. Ya. Di sini saya minta maaf kepada teman-teman ya yang menonton video tutorial saya. Kenapa nama ini ya tidak kelihatan? Kalau secara kasat mata tidak kelihatan, namun kalau kita klik di nomor ini ya, sesuai ini urutan ini nomor 1D4 ini ada nama loh. Ini ada nama, kemudian berikutnya ada nama, ada nama. Cuma saya di sini sedikit menjaga kode etik ya, kode etik yang dimana kode etik itu saya sembunyikan agar pemilik data ini bagaimana ya, tidak tersinggung ya. Sebenarnya pemilik data ini sebenarnya awalnya saya, karena saya pernah mengalami menjadi pelaksana ya pemilihan kepala daerah, khususnya Parigi Motong, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Ini data saya, namun sempat juga saya dapat data ini ya, ada tambahan. Jadi ada tambahan yang sempat saya dapat pada tahun 2020 ya. Pada tahun 2020 kebetulan saya otak-atik flash, kebetulan ada di flash saya, dan saya lihat ya, apa salahnya saya menyembunyikan ini ya. Saya tulisannya ya, warnanya saya hurufnya saya saya berikan warna putih ya. Seperti ini kelihatan ya, sebenarnya kelihatan. Kalau kita blok begini kelihatan. Namun untuk privasi ya, jadi saya harus tutup ya, atau berikan warna putih pada tulisannya. Ya, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kalau datanya itu hanya 10 atau 100, 200 mungkin, sampai 500 mungkin PPS ya,
panitia pemungutan suara dan sekretariatnya mampu untuk menyortir data tersebut. Namun kalau data sudah melebihi dari 1000 seperti ini ya. Di sini 1590 ya. Ini ya. Di sini 1590 ya. Dari 1590 mungkin kalau PPS untuk menyortir mungkin membutuhkan banyak waktu ya. Jadi di sini saya hanya memberikan tutorial ya mengenai atau mengetahui jumlah ya berapa yang ganda nik dan ganda nama ya ini ya. Saya simpan dulu, saya tambahkan sini ya. Nama pemilih kemudian pemilih, kemudian di sini tempat tanggal lahir pemilih ya. Pemilih ya ini kenapa tempat tanggal lahir juga saya berikan warna putih ya, tempat lahirnya di sini saya berikan warna putih karena saya ingin menjaga privasi ya, privasi penyelenggara yang ada di desa saya ya. Jadi saya harap teman-teman yang menonton tutorial saya nanti ini tidak kecewa kenapa tidak dimunculkan nama pemilih dan tempat lahir pemilih ya. Namun teman-teman bisa uji coba di rumah ya untuk mengetahui, khususnya teman-teman PPK, PPS ya, PPK dan PPS, untuk uji coba ya, uji coba rumus yang saya gunakan pada malam ini ya, untuk mengetahui ganda nik dan ganda nama. Kalau ganda tempat tanggal lahir itu ya rata-rata banyak sama, kemudian tanggal lahir rata-rata banyak sama ya. Nama pun begitu banyak yang sama ya, yang ganda. Namun ada ganda beda dusun ya. Setelah dicek lagi walaupun beda dusun namun tanggal lahirnya berbeda. Kemudian niknya pun berbeda karena hanya ganda nama, namun beda nik, beda sama tempat tanggal ganda tempat tanggal lahir, beda pun tanggal lahirnya. Nah itu, jadi di sini hanya saya berikan dua item ini, nik dan nama pemilih yang ganda ya. Nanti teman-teman bisa praktikkan di rumah masing-masing ya, khususnya PPK dan PPS, penyelenggara pemilihan umum ya, baik itu DPR Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI, DPD ya, serta yang akan diselenggarakan pula pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati wali kota dan wakil bupati wali kota ya, pada tahun 2024. Mungkin masa jabatan panitia pemungutan suara dan panitia pemungutan kecamatan itu kurang lebih, kalau untuk pemilihan umum itu selama 14 bulan ya, sejak dilantiknya pada bulan Januari ya, pada bulan Januari ini. Untuk selanjutnya mungkin itu hak dari KPU ya, hak dari KPU untuk menyeleksi kembali apakah mereka tetap menetapkan itu PPS yang sudah ada tetap di SK-kan kembali untuk persiapan pemilihan presiden, gubernur, dan bupati wali kota, atau akan diseleksi kembali. Begitupun penyelenggara khususnya di tingkat kecamatan. Ya, oke. Di sini jumlah data yang saya berikan contoh ini adalah 1590 ya. 1590
dari 1590 kita ingin mengetahui, ya, ingin mengetahui berapa jumlah data yang ganda nick, ya, yang ganda nick. Begitupun berapa jumlah data yang ganda nama, ya. Istilahnya itu by name, ya, by BNBA, by name by address, gitu istilahnya, ya. Sekarang, ya, teman-teman silakan diperhatikan, ya. Teman-teman silakan diperhatikan. Kita ke rumus, ya, ke rumus. Rumusnya itu kita ke conditional formatting, ya, yang ini, ya. Conditional formatting, kemudian kita ambil manage rule, yang ini, ya. Yang ini paling bawah, kemudian klik ini. Setelah itu, ya, kita ke new rule, ya, ke new rule, ini, ya. Setelah ke new rule, kita ambil lagi yang ini, kita klik lagi yang ini, ya, yang ini, yang paling akhir ini kita klik. Kemudian di sini kita ketik, ya, rumusnya sama dengan sum produk, ya, sum produk, ya, sum produk buka kurung, tanda apa namanya, tanda min 2 begini, ya, ya, kemudian buka kurung lagi, kemudian kita blok, ya, kita blok itu dari nomor 1 yang ini, ya, nick nomor 1 sampai dengan terakhir, ya, sampai dengan terakhir, sampai dengan nomor 1590, ya. Teman-teman juga bisa gunakan seperti ini, ya. Teman-teman juga bisa gunakan seperti ini. Dari sini kita blok, kemudian tekan shift enter, kemudian arah panah ke bawah. Nah, seperti ini, ya. Secara otomatis dia langsung memberikan apa namanya, langsung memblok dari nomor 1 sampai dengan nomor 1590, ya. Kemudian, ya, kemudian sama dengan, ya, sama dengan kita klik kembali, ya, ini klik kembali ini nick yang nomor urut 1 yang ini, ya, nomor urut 1, ya, nomor urut 1. Kemudian agar rumusnya berjalan, ya, agar rumusnya berjalan yang ini, ya, yang ini, ya, tanda dolarnya kita hilangkan. Cara menghilangkan tanda dolar dengan menekan F4 3 kali. 1, 2, 3. F4 3 kali. Kemudian tutup kurung 2 kali. Kemudian lebih, ya, lebih dari 1. Ya, tekan shift, kemudian arah panah, yaitu apa namanya, ini, ya, lebih dari 1, ya, angka 1. Sebelum kita oke, kita ke format ini dulu, ya, format, ya, ke format. Ya, yang kita ingin beri warna apakah tulisan ini atau kita beri warna kolom ini, ya. Kalau kita ingin memberikan warna kolom sesuai kemauan kita bahwa data itu ganda, terserah warna apa yang akan kita berikan, ya. Di sini saya berikan contoh adalah warna merah, ya, yang ini, ya, warna merah. Kemudian saya kembali ke font, ini, ya, ke font, tulisannya putih, ya, tulisannya putih. Nah, kemudian oke. Setelah di sini kita klik oke. Nah, setelah sampai di sini, ya, setelah sampai di sini, ini belum selesai, ya. Kita klik dulu arah panah yang ini, ya. Ada apa namanya, arah panah yang menghadap ke kiri, ya, miring ke kiri sedikit ini, ya. Kita blok dari sini, ya. Kemudian tekan shift enter, arah panah ke bawah, ya. Kemudian kita klik lagi yang ini, ya, yang ini, ya, yang ini. Kemudian apply, ya, yang ini, yang apply ini, apply, kemudian oke. Nah,
Kalau dilihat simpintas begini, teman-teman katakan bahwa rumus ini tidak berjalan. Bukan rumus tidak berjalan, namun kita harus sorong ke atas pelan-pelan ya, seperti ini. Nah, ini sudah ketahuan bahwa ada nick yang ganda. Ya. Kita lihat ya, nick yang ganda ini 720813 1708 90 0003. Yang ganda dengan ini yang mana? Kita cari ke atas. Ya. Kita cari ke atas. Ya. Ini bukan ya. Sorong lagi sampai ke atas. Ya, ada 2 terlewatkan. Nah, ini gandanya ini. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa betul ini gandanya tadi yang paling bawah dengan ini, kita copy dulu ini. Ya, copy. Ya, kemudian kita paste di sini. Ya, kemudian kita cari tadi yang mana gandanya. Ya, yang ini. Copy. Kita paste di sini. Apakah ini benar-benar ganda atau tidak? Nah, di sini ya. Di sini kelihatan seperti balik ya. 720813 720813 1708 1708 93 93 00 03 0003. Nah, ternyata kita sudah dapatkan 2 yang ganda. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, kita cari lagi yang nick yang ganda. Nah, ini dengan ini. Ya, ini dan ini. Ya, saya pertebal dulu. Nah, kita perhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat. Apakah memang betul-betul ini ganda atau tidak? 720813 2009 98 0001. Ini 720813 20 09 98 0001. Ya. Kita sudah dapatkan 2 yang ganda ya. Nah, kalau sudah 2 yang ganda begitu ya. Sudah 2 yang ganda, kita cari lagi ini ya. Yang ini dengan ini 720813 09 05 90. Kita cari lagi ya yang warna merah. Cari dan cari. Ya, maaf ya teman-teman, karena ini data saya tidak bisa bongkar. Kan kalau saya bongkar ya ini gandanya ini ya, ini ya. Kita copy dulu, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini ganda. Nah, ketahuan gandanya bahwa yang tadi ini 1 ganda, ini yang tadi 1 berarti sudah 2 ya, sudah 3 dengan ini ganda. Nah, selanjutnya kita ke ganda nama pemilih ya. Ganda nama pemilih. Ya, ganda nama pemilih rumusnya sama ya, rumusnya ini sama. Ini rumusnya ini sama, hanya berbeda di mana? Berbedanya di sini ya, kolom ini ya. Tetap kita tetap saya berikan contoh rumusnya ya, seperti ini ya. Saya close dulu. Kita ke sini, kemudian kita ke formatting ya, conditional formatting, kemudian kita ke manage rule, kemudian kita new rule, kemudian kita sini ya, iFormula, kemudian rumusnya sama dengan sum produk ya, buka kurung, kemudian tanda min begini ya, kemudian buka kurung, kemudian kita blok dari D4 ini ya, ini D, ini 4 ya, kita blok ini, kemudian kita tekan shift dan enter bersamaan, kemudian arah panah ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ya, kemudian sama dengan D4 lagi
ya. Ini D4. Untuk menghilangkan dolar, kita tekan F4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, ya. Kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian lebih dari 1. Nah, untuk memberi tanda bahwa nama pemilik ini ganda, ya, nama pemilik ini ganda, kita juga sama seperti tadi. Terserah mau berikan warna apa. Namun kali ini saya berikan tulisannya tetap hitam, namun kolomnya saya beri warna kuning, ya, warna kuning. Saya tekan OK, ya. Kemudian saya blok lagi dari D4 ini, ini D, ini 4, ya, sampai kemudian tekan Shift dan Ctrl Shift bersamaan, kemudian arah panah ke bawah. Nah, kemudian saya klik lagi ini, kemudian saya apply, ya, OK. Nah, di sini kita sudah bisa sudah bisa tahu, ya, bahwa banyak data ganda, ya, data ganda menurut nama, ya, nomor urut berapa, ya, 1 dan nomor urut 4 ini ganda dengan nama yang sama, ya. Di sini kalau saya lihat di sini nomor urut 1 ini nama Faisal, nomor urut 4 juga nama Faisal, ya. Namun nicknya itu sama, ya, sama, tahun lahir sama, 7208130909990007. Di sini 720813, ya, 0110990002. Nah, kita lihat tahun lahirnya. Tahun lahirnya ini, ya, tahun lahirnya sama, ya. Tahun lahirnya sama, bulannya beda, tanggalnya beda. Namun dusunnya pun beda, sama, ya. Dusun sama. Nah, kemudian status kawinnya di sini sama, B, ya. B, belum menikah, ya, belum kawin. Ya, kemudian jenis kelaminnya sama, ya. RT sama, RW sama, ya. Disabilitas tidak perlu karena dia bukan disabilitas. Kemudian status perekaman di sini B dan di sini K. Kalau B ini belum, di sini K pernah atau apa, ya, di sini, ya. Kalau S sudah. Nah, maka dari itu kita sudah mengetahui bahwa data ganda nama banyak, ya, banyak. Namun kita lihat dulu banyaknya ini apakah memang namanya sama, kemudian tanggal lahirnya sama, kemudian status pernikahannya sama, kemudian jenis kelaminnya sama, dan sebagainya sama, memang benar-benar sama, kita kembali ke nick. Kalau memang nicknya juga sama, berarti dia ganda by name, by address, ya. Itu mungkin sampai di sini tutorial yang saya berikan sebagai dasar teman-teman yang ada di PPS dan di PPK untuk menyortir, ya, sebelum yang namanya Pantarli, ya, Pantarli atau PPDP, ya, turun melaksanakan tugasnya untuk mencoklik, ya, untuk mencoklik pemilih yang ada di kelurahan atau desa masing-masing, ya. Begitupun PPK sebelum menyerahkan file printout atau berbentuk file kepada PPS mungkin sudah disortir terlebih dahulu bagaimana sudah diketahui bahwa di desa ini banyak yang ganda sebagai bahan pegangan sebelum turun disortir terlebih dahulu pada saat pleno di PPS, ya, penetapan hasil coklik,
kemudian pleno di kecamatan, penetapan hasil coklik, dan pleno di kabupaten penetapan hasil coklik, kemudian diturunkan kembali. Nah, maka didapatkanlah yang namanya daftar pemilih sementara DPS ya, daftar pemilih sementara. Kemudian setelah itu daftar pemilih sementara 1, daftar pemilih sementara 2, sampai sementara 3 ya. Dan selanjutnya setelah semua sudah rampung, kemudian ditetapkanlah di TPS menjadi DPT ya, daftar pemilih tetap. Dan diplenokan di kecamatan sampai dengan ke kabupaten. Maka apabila sudah terlaksana pendataan, maka bersiap kembali untuk pembentukan ya, pembentukan kelompok pemungutan suara pada pemilihan umum ya, pemilihan umum baik itu DPR, kabupaten, kota, provinsi, RI, DPD, presiden, gubernur, wali kota, dan bupati. Dan untuk dilaksanakan BIMTEK dan sebagainya. Setelah itu KPU sudah merasa cukup ya, dan PPK standby siap untuk menerima kas dan sebagainya, maka dilaksanakanlah yang namanya pemilihan. Mungkin dari saya demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan ya, saya mohon maaf. Itu semua berasal dari saya. Yang benarnya semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya silakan silakan berkomentar ya kepada saya, alamat sosial media saya akan cantumkan di bawah deskripsi dari tutorial ini. Demikian dari saya, dengan ucapan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.